Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah rekan guru CGP, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Ini tempat saya bertugas di SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Dan ini wawancara ini kami ambil tempat di sebuah masjid. Kebetulan ini baru selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah secara bersama-sama. Pada kesempatan ini kami akan mulai wawancara menyangkut dengan modul 31 pengambilan keputusan dalam satuan pendidikan. Baiklah, Pak, ada waktu sebentar untuk wawancara pada hari ini? Baik, insya Allah ada. Dengan senang hati. Ya, kalau boleh tahu, boleh Bapak ceritakan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam perihal pengambilan keputusan di sekolah. Baik, yang pertama sekali saya perkenalkan diri, nama saya Anwar SPD, Kepala SMA Negeri 1 Pulau Aceh, yang diangkat saya mulai tahun 2017. Baik, di dalam semua keputusan, ketika kita mengambil suatu kebijaksanaan, tentunya kita bermusyawarah dulu dengan staf-stafnya, guru dan wakasek. Nah, dari hasil keputusan tersebut baru kita laksanakan, kita eksekusikan bagaimana bentuk permasalahannya, apakah kecil atau besar atau seperti apa, sehingga di dalam mengambil keputusan tersebut tepat sasarannya, tidak melenceng. Mungkin sebagai gambaran begitulah adanya yang kita laksanakan selama ini di SMA Negeri 1 Pulau Aceh. Ya. Berarti itu pengalaman selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Kemudian dari pengalaman tersebut, kira-kira langkah-langkah yang sudah Bapak ambil dalam pengambilan keputusan, kira-kira bisa diceritakan sedikit langkah-langkah yang sudah diambil, bagaimana prosedurnya, tahapan-tahapannya Ya. sebelum keputusan itu diambil. Ya, baik. Yang pertama sekali adalah kita melaksanakan tahapan tersebut bersifat personalitas, yaitu kita mendatangi siswa tersebut di rumah, yaitu kita ngajak ngobrol, ada orang tua, kita cerita-cerita, sehingga inti atau substansi yang kita inginkan secara kekeluargaan tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kami dari staf guru-guru berembuk mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan seperti apa anak itu, seperti apa kita lakukan lebih ekstra kita menjalani terhadap bimbingan siswa tersebut, sehingga ada perubahan-perubahan daripada siswa tersebut, sehingga bisa diikuti oleh adik-adiknya yang lain untuk kedepannya. Berarti itu langkah-langkah yang sudah diambil dan sudah kita jalankan di Ya, sekolah. selama ini kita jalankan seperti itu. Dari tata cara tersebut, kira-kira menurut Bapak apakah itu berjalan dengan lancar ataupun ada kesulitan-kesulitan? Ya, baik. Selama ini ada yang juga berhasil seperti itu kita jalankan, ada juga perlu penambahan ekstra lagi. Maksudnya tidak ada perubahan. Kemudian kita telusuri jejak rekam keluarganya seperti apa, kemudian kita utus lagi guru bimbingan konseling, sehingga lama-kelamaan secara tidak bosan-bosan kita lakukan seperti itu, insya Allah juga terjadi perubahan dan berhasil. Dan sampai saat ini di SMA kita tidak ada sesuatu hal yang terjadi di luar daripada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma sekolah. Berarti keputusan yang Bapak ambil itu bisa kategorikan efektif. Ya, efektif. Berarti bisa berhasil lah, tidak ada hal pihak-pihak yang dikecewakan ataupun dirugikan. Ya, begitulah Itu kira-kira. dilema yang bisa Bapak ambil dari keputusan tersebut. Ya, Intinya tidak ada kalau keputusan menyangkut dengan siswa, tidak ada siswa yang dirugikan. Kalau keputusan yang menyangkut dengan guru, tidak ada guru yang dirugikan.
Kira-kira bisa Bapak berikan satu contoh kasus yang pernah Bapak buat keputusan dan itu kita anggap itu efektif. Ya, baik. Ada suatu permasalahan di sekolah yaitu antara guru honor dengan guru PNS. Sementara di sekolah karena jamnya terbatas sehingga untuk kita dahulukan PNS, jamnya kita tidak berikan kepada guru honor karena menyangkut dengan validasi daripada sertifikasi guru tersebut. Nah, dilema itu sudah berlangsung tahun 2020 yang lalu sehingga guru honor tersebut tidak bisa mengikuti P3K. Untuk tahun ini kami merencanakan sekolah atau kelas kita pecah. Jadi normalnya jadi PS, jadi PA, kemudian jamnya akan bertambah nanti sehingga kedua guru tersebut tidak dirugikan, akan dua-dua dapat manfaatnya. Yang satu bisa nanti P3K, sementara yang satu lagi nanti validasi daripada sertifikasinya akan terjamin. Berarti itu salah satu contoh menyangkut dengan guru Pak ya. Guru. Dari semua ataupun tidak semua, ada sebagian ataupun semua dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, adakah Bapak dalam pengambilan keputusan itu secara spontan ataupun ada jadwal? Misalkan ada sebuah permasalahan, langsung di tempat itu Bapak mengambilkan keputusannya, ataupun ada juga situasi di mana permasalahan tersebut Bapak tidak bisa mengambil keputusan di tempat itu, berarti harus membuat jadwal kapan misalkan. Bagaimana ini? Apakah Bapak mengambil keputusan ini sebagai spontan ataupun terjadwal? Ya, baik. Nah, kalau demikian tentunya kita melihat permasalahan tersebut. Kalau masalah tersebut misalnya agak sedikit tidak begitu berat atau minim, itu bisa saja setelah spontan kita ambil keputusan, bisa saja. Nah, kalau misalnya permasalahannya agak rumit, itu tentunya saya tidak bisa mengambil suatu keputusan, tentu harus kita berembuk dengan beberapa guru untuk mengambil suatu keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan di kedua belah pihak. Berarti intinya begini, ada keputusan yang diambil secara spontan, kategori permasalahan itu mudah, langsung Bapak keputusan yang tidak begitu rumit. Ada juga keputusan yang diambil secara terjadwal apabila permasalahan tersebut itu rumit, butuh waktu dalam penyelesaian sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan. Jadi perlu musyawarah dengan sama guru, bersama wakil kepala sekolah, ataupun sesama dewan komite masyarakat atau wali siswa, tergantung jenis masalahnya Pak. Jadi selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, ada tidak pihak-pihak yang membantu Bapak ataupun yang mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak? Ya tentunya ada, karena gini, kalau secara pribadi saya tidak bisa bekerja sendiri, tentunya harus kita bersifat kolektif. Itu tentunya wakasek terus membantu saya, juga dewan guru membantu saya dalam memecahkan beberapa masalah, sehingga sampai saat ini di SMA Negeri 1 Pulau Aceh tidak ada suatu hambatan dan ganjaran untuk sebagai PBN sekolah. Nanti ada pihak yang mendukung pengambilan keputusan. Jadi Bapak tidak sendiri di sekolah. Intinya Bapak secara manajemen yang Bapak yang Bapak pegang, amanahkan, berarti saling menjaga kekompakan, saling bekerjasama sebagai tim di sekolah. Begitulah kira-kira, sehingga sekolah bisa berjalan dengan baik. Dan kita harapkan ke depan lebih solid lagi tim kita, yaitu kepala sekolah, wakasek, guru, komite, masyarakat, sehingga akan muncul nanti prestasi-prestasi sekolah untuk bisa diandalkan oleh masyarakat dan oleh orang tuanya sendiri siswa tersebut. Ini sedikit lagi Bapak, kira-kira ada 2 pertanyaan lagi. Dalam pengambilan keputusan, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang bisa Bapak temui ataupun muncul di dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya.
Yang pertama, di dalam mengambil suatu keputusan tentu kita harus melihat daripada aturannya dulu yang pertama. Tidak serta-merta kepada suatu kasih sayang ataupun kekeluargaan, tidak. Jadi kita lihat dulu prosedurnya seperti apa. Misalnya seperti tadi PNS, karena PNS itu ikatan dengan dinas itu sangat kuat, sehingga ke PNS dulu kita melihat. Dan kalau honor itu agak sedikit lepas, sehingga memang kita nomor dua kan. Tetapi dalam hal ini kita kalau bisa lebih bijak melihat kedua-duanya supaya tidak terabaikan atau terdiskriminasi, sehingga mata masyarakat terhadap SMA 1 2 itu bagus. Itu kira-kira. Jadi, ini pertanyaan terakhir Pak, kira-kira untuk ke depan yang bisa Bapak sampaikan saran-saran kepada pemimpin berikutnya bagaimana dalam pengambilan keputusan, harapan dari Bapak ataupun arahan dari Bapak, ataupun nasihat-nasihat dari Bapak untuk kepemimpinan berikutnya. Ya, baik. Tentunya seorang pemimpin itu ada waktunya, ada masanya. Tentu tongkat estafetnya akan diserahkan kepada selanjutnya. Saya berharap kalau bisa diusahakan sekolah yang pertama ditiadakan konflik interest. Jadi konflik-konflik internal itu ditiadakan itu. Karena kalau itu sudah muncul itu agak sulit kita kompak untuk menentukan suatu arah ke depan. Nah, yang kedua tentunya itu setiap elemen di situ itu bekerja keras. Karena apapun cerita kita kerja keras. Kalau disitulah hasilnya. Kalau misalnya seperti selama ini kita lengah ataupun tidak banyak membaca ataupun sibuk dengan hal yang lain, itu saya pikir nanti pendidikan ke depan akan terabaikan. Jadi kedua permasalahan tersebut antara kekompakan dan kinerja itu harus dipadukan sehingga mutu ke depannya kita harapkan oleh ataupun yang diharapkan oleh semua masyarakat akan bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak wawancara kita pada hari ini, dan ini mohon izin untuk saya upload ke YouTube karena ini diminta untuk kelengkapan tugas guru penggerak. Boleh, baik. Mungkin pun dari saya yang dapat saya sampaikan mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikianlah hasil wawancara saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Aceh dan Kepala Sekolah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.